Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Masih semangat kan? Masih. Jadi ibu absen terus gitu ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabban bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sirni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada siang ini kita akan mempelajari tentang alat-alat bersuci. Tujuan kita mempelajari materi ini suatu saat akhir ketika kita dalam perjalanan tidak mendapatkan air, kita bisa melakukan tayamum dan kita juga bisa membersihkan diri dengan menggunakan tisu atau batu atau dengan lainnya. Itu semua alat-alat bersuci. Nah, kita masuk materi tentang toharo. Toharo itu dalam bahasa Arab artinya bersuci. Nah, apa sih yang dimaksud bersuci itu? Kita dibaca bareng-bareng. Bersuci yaitu membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Ya benar. Bersuci itu adalah kegiatan membersihkan diri, pakaian yang kita pakai atau pakaian yang lain, benda-benda lainnya dari kotoran najis dan hadas sesuai dengan tata cara yang disyariatkan oleh Islam. Bersuci itu menempati kedudukan yang penting dalam beribadah. Setiap orang yang akan mengerjakan sholat harus bertoharo terlebih dahulu, seperti berwudu dan mandi. Dari sifat pembagiannya itu, bersuci dapat dibedakan menjadi dua, bersuci secara lahiriah dan bersuci secara batiniah. Bersuci secara lahiriah itu meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Contohnya itu membersihkan badan, membersihkan pakaian, membersihkan tempat sholat dan lingkungan sekitar dari segala bentuk kotoran dan najis. Secara lahiriah itu ada dua macam, bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis itu berusaha untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan, tempat tinggal, atau tempat yang untuk sholat dan lingkungan sekitarnya. Nah, cara membersihkannya itu sesuai dengan bentuk jenis kotoran dan najis tersebut. Nah, yang kedua, bersuci dengan batiniah, yaitu membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, hasud, dendam, nifak, dan riya. Nah, itu cara membersihkannya dengan bertaubat kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi serta mengikuti dengan perilaku terpuji. Yang selanjutnya itu kedudukan air dalam bersuci. Yang pertama, air sebagai alat bersuci. Nah, air itu yang paling utama untuk bersuci dan tidak semua air itu digunakan untuk bersuci. Macam air. Nah, air yang dapat dipakai bersuci itu ialah air yang turun dari langit dan keluar dari bumi yang belum dipakai untuk bersuci. Nah, contoh air yang dapat suci dan menyucikan itu seperti air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun. Nah, yang ketiga itu air ditinjau dari pembagiannya. Yang pertama, air suci dan menyucikan. Yang kedua, air suci tetapi tidak menyucikan. Yang ketiga, air bukan najis. Yang keempat, air mustamal. Yang kelima, air musyamal. Nah, air suci dan menyucikan ini yaitu air mutlak, air yang masih murni dan belum tercampur oleh sesuatu apapun dari najis. Nah, jenis air ini dapat digunakan untuk bersuci. Air dapat digunakan untuk bersuci selama bau, rasa, dan warnanya itu belum berubah. Air suci dan menyucikan ini contohnya itu seperti tadi yang kita sebutkan, air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun. Air suci tetapi tidak menyucikan. Nah,
air ini halal untuk diminum, tetapi tidak sah untuk bersuci dan tidak dapat untuk menghilangkan hadas. Contoh air suci tetapi tidak menyucikan ini, air yang berasal dari buah-buahan seperti air kelapa dan air yang berasal dari pepohonan. Kemudian air yang suci dan tercampur benda suci lainnya seperti air teh, air kopi, air sirup, dan lain-lainnya. Itu suci tetapi tidak bisa menyucikan. Yang ketiga, air mutanajis. Air mutanajis itu air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah untuk digunakan bersuci. Air semacam ini tidak digunakan untuk toharo, baik untuk menghilangkan najis maupun hadas. Contoh air yang mutanajis ini, air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya. Air yang sudah berubah 3 zat itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang belum berubah warna, bau, dan rasa, namun air itu kurang dari 2 kula. Yang keempat, air mustamal. Air mustamal itu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kula, dan air ini bekas dipakai untuk bersuci. Walaupun tidak berubah 3 zat, warna, rasa, dan bau, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, maksud dari 2 kula itu, kalau penampung airnya itu berbentuk persegi 4, panjangnya itu 1 hasta lebih 1/4, panjang, lebar, dan kedalamannya itu. Berarti kalau 1 hasta itu kira-kira 45 cm, berarti ditambah 1/4, kira-kira 1/4 itu 11 cm. Berarti sama dengan 1 hasta lebih 1/4 itu 56 cm. Jadi panjangnya itu 56, lebarnya itu 56, dan kedalamannya itu juga 56. Penampung airnya itu berbentuk lingkaran, kedalamannya itu sekitar 2 hasta. 2 hasta itu berarti kan tadi 1 hastanya kan 45. 45 berarti kali 2, 90. Berarti ini tuh kedalaman lingkaran itu 90 cm. Diameternya itu 1 hasta, berarti 45 cm. Itu air yang memiliki kedalaman segini itu bisa digunakan untuk bersuci. Dan yang kelima itu air musyamah, yaitu air yang dipanaskan atau air yang terkena sinar matahari dalam wadah atau bejana yang bukan selain emas dan perak, dan itu juga bisa berkarat. Seperti kita menaruh air dalam baskom besi, nah kita ditaruh di panas, itu yang dinamakan air musyamah. Yang selanjutnya kita akan mempelajari benda-benda bersuci lainnya selain air, seperti benda padat. Benda-benda bersuci selain air itu seperti batu, tisu, ranting tumbuhan, dan daun-daunan yang kering. Nah, bersuci dengan batu itu bisa asalkan memenuhi syarat, yaitu menggunakan 3 buah batu. Nah, jika tidak menemukan 3 buah batu, bisa menggunakan 1 batu dengan 3 sisi. Nah, oleh karena itu, selama kotoran masih menempel, walaupun kita menggunakan 3 batu, itu wajib membersihkannya sampai kotoran itu bersih, walaupun sampai 4 batu yang kita gunakan. Yang kedua itu, batu yang digunakan dapat membersihkan. Batu yang digunakan itu tidak terlalu licin dan tidak terlalu datar, sehingga benar-benar dapat membersihkan kotoran yang ada di sekitar tempat keluarnya kotoran itu. Batu dalam keadaan tidak basah. Batu yang digunakan itu benar-benar kering dan tidak basah. Nah, yang keempat itu batu dalam keadaan suci. Tidak boleh menggunakan batu yang terkena najis ataupun hadas yang tertempel dalam batu tersebut. Yang kedua itu menggunakan alat bersuci lainnya itu selain batu, yaitu bisa menggunakan tisu, ranting, dan daun-daunan kering. Seperti contohnya menggunakan tisu. Apabila kita naik pesawat, di dalam pesawat tidak ada air, kita bisa menggunakan tisu kering untuk membersihkannya. Yang selanjutnya hikmah dalam penggunaan alat bersuci. Nah, bersuci itu yang pertama bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Air bersih itu adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup, terutama manusia, membutuhkan banyak air untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, yang kedua itu bersuci dengan kelangsungan hidup ekosistem dan menjaga kelangsungan
hidup manusia. Menggunakan air bersih untuk bersuci dengan tidak boros dan tepat itu menjadikan bagian bentuk dari kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitar. Nah, keberlangsungan hidup manusia itu akan terjaga karena pasokan air itu cukup. Dan apalagi di tengah kondisi keterbatasan air, karena surut mengeringnya mata air sehingga penduduk itu membutuhkan banyak air. Nah, penggunaan air bersih untuk bersuci secara tepat itu juga memberikan jaminan terhadap keberlangsungan ekosistem di lingkungan sekitar kita, tumbuhan dan segalanya. Itu juga membutuhkan banyak air untuk kelangsungan hidupnya. Nah, apabila tumbuhan dan tanaman, tumbuhan dan hewan itu kekurangan air, maka bisa menyebabkan penyakit yang menular dan itu dapat membahayakan kehidupan manusia. Nah, dari materi yang kita pelajari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak. Sudah paham? Paham. Nah, selanjutnya, kemudian di sini ada kotak misteri. Di sini berisi tentang soal-soal terkait materi yang kita pelajari. Dengan adanya kotak materi ini, kita bisa memperkuat materi-materi yang kita pelajarin agar bisa diingat untuk kedepannya, biar tidak mudah lupa. Nah, di sini nanti satu persatu maju mengambil soal yang ada di sini. Di sini ada nomornya. Ketika mendapatkan nomor ini, nanti dilihatkan ke teman-temannya bahwa ini nomor 6. Kemudian setelah itu siswa membacakan soalnya dan kemudian menjawab. Setelah siswa menjawab, kita lihat di nomor 6 jawaban apakah sesuai dengan siswa yang dijawab, apakah beda. Oke. Yang pertama, Mbak Kirana. Nomor 2. Baca soalnya. Sebutkan macam-macam air yang suci dan menyucikan. 1. Air hujan. 2. Air sumur. 3. Air laut. 4. Air sungai. 5. Air salju. 6. Air telaga. 7. Air embun. Coba kita buka ke nomor 2. Apakah jawabannya sesuai? Air suci dan mensucikan. Air hujan, air laut, air sumur, air salju, air sungai, air telaga, air embun. Apakah benar? Benar. Oke. Ini Mbak Safira. Nomor 1. Coba. Bersuci atau tohara merupakan kegiatan membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Nomor 1, coba dibuka jawabannya. Bersuci atau toharo merupakan kegiatan membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Apakah benar jawabannya? Benar. Oke, karena pendalaman materi sudah kalian dalami dan pelajari, semoga diingat-ingat. Mari kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.